Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya di praktikum yang pertama, yaitu mengenai perakitan kabel RJ45. Jadi tujuan dari praktikum yang pertama ini yaitu mahasiswa mampu merakit kabel RJ45. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kegunaan kabel RJ45. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi dari masing-masing pin pada kabel RJ45. Jadi di sini kabel RJ45 itu ada dua. Ada kabel twisted pair sama silk twisted pair. Nah, nanti saya jelaskan lebih jelasnya ini nanti di teorinya. Jadi ada dua, kabel twisted pair sama silk twisted pair. Nah, di praktikum kali ini kita akan menggunakan kabel twisted pair. Kemudian nah, di sini ya. Jadi di praktikum ini kita akan membuat dua kabel UDP ya, menggunakan strike ya, kabel strike dan juga dengan kabel cross. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat dua jenis kabel ya, kabel strike sama kabel crossover. Kabel strike pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis. Nah, jadi untuk perbedaan jenis, perangkat yang berbeda jenis itu akan menggunakan kabel strike. Misalnya untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dengan router, dan switch dengan PC dan sebagainya. Nah, untuk membuat kabel strike dapat digunakan standar TIA. Nah, ini ya. Standarnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, yang biasanya kita gunakan itu yang 568B ini. Ya, 568B. Sebenarnya 568A juga tidak masalah. Kemudian 568B juga tidak masalah. Tapi nanti saya contohkan yang menggunakan 568B. Jadi di sini ada urutannya ya. Urutannya ini dari kiri, teman-teman. Urutannya dari kiri. Nanti saya coba praktikkan juga dengan kabel bagaimana cara merakitnya ya. Nah, di sini ada putih oranye. Nah, yang kabel yang pertama ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat sama coklat. Nah, itu urutannya. Nah, sedangkan di crossover, nah ini ya, putih oranye. Nah, ini sama yang plug A ini ya, yang bagian sini. Ini bagian kirinya ini sama dengan strike ya, kabel strike. Nah, kalau di kabel strike bagian plug A sama B ya, itu sama 1 2 3 4 5 6 7 8 ini urut. Nah, sedangkan di crossover itu berbeda kan. Nah, putih oranye urutannya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, ini urutannya kan seperti strike, kabel strike. Nah, sedangkan di plug B-nya ini ada perbedaan karena kita crossover. Jadi crossover ini digunakan untuk menghubungkan peralatan yang atau perangkat yang sejenis. Misalkan PC dengan PC, hub dengan hub dan lain sebagainya. Nah, ini ya, plug A seperti ini, seperti kabel strike. Nah, sedangkan di plug B itu mulai dari putih hijau ya, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat dan coklat. Nah, ini nanti kita coba ya, kita buat dan kita tes apakah berhasil untuk rangkaian yang kita buat. Jadi di peralatan hari ini itu ada kabel UTP, konektor RJ45, pemotong kabel, tang crimping sama UTP kabel tester. Nah, ini ya percobaannya. Buat kabel Ethernet RJ45 menggunakan strike dan cross sesuai dengan konfigurasi gambar 1.4, 1.5 dan 1.6. Jadi pilih ya. Jadi saya sarankan menggunakan 1.5. Nanti di prakteknya nanti saya juga praktekkan itu menggunakan 1.5. Nah, ini ada gambar konektor ya, konektor RJ45. Kemudian di sini ada tang crimping. Kemudian ada UDP kabel tester. Jadi nanti setelah teman-teman sudah membuat kabel RJ45 mau dari strike dan juga crossover ya, nanti
bisa menggunakan UTP kabel tester ini. Apakah pinnya ini, apakah pin dari kabel strike dan crossover itu sudah benar atau sudah terhubung. Nah, nanti di sini kita bisa melihat di UTP kabel tester. Kemudian di pengujiannya ya, tuliskan hasil pengujian menggunakan UTP kabel tester. Nah, ini hasil pengujiannya. Jadi di sini kalau kabel strike di UTP kabel tester, kalau pin yang 1 dan 2 ini kan ada dua konektor ya. Di sini ada konektor yang ini, kemudian di konektor yang satunya lagi nanti ditancapkan dengan kabel RJ45 nya. Nah, jadi di pin ini itu akan urut 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dibarengi dengan yang satunya. Nah, ini akan urut juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sedangkan di crossover, jika di pin 1 pin kirinya itu 1, nah, pin kanannya nanti bernilai 3, pin kiri bernilai 2, pin kanan bernilai 6, pin kiri bernilai 3, pin kanan bernilai 1. Nah, nanti secara bergantian. Nah, apabila ada salah satu dari pin ini tidak nyala, berarti ada yang salah dalam kabelnya, dalam perakitan kabelnya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan UTP kabel tester, nah di sini ada uji kabel strike dan cross dengan 2 PC, setting IP pada masing-masing PC dan tes koneksinya. Jadi di sini setelah kita tes menggunakan UTP kabel tester, kita mencoba mengirimkan data dari satu PC ke PC yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 PC. Nah, caranya kita setting IP address-nya terlebih dahulu. Ya, di sini ya, if config untuk setting IP address pada PC. Ini if config ETH0 192.168.1.1 netmasknya 255.255.255.0. Sedangkan di PC 2 1.2 dengan netmasknya 255.255.255.0. Nah, jadi dalam men-setting IP address ini bisa dilakukan di sini, atau juga bisa dilakukan di control panel nanti. Nanti saya contohkan setelah saya melakukan perakitannya. Nah, kemudian lakukan ping ke IP tujuan. Nah, di sini ada 2 pengujian kabel cross dan pengujian kabel strike. Kalau kabel cross bisa dengan PC, kalau kabel strike PC dengan switch, kemudian dari switch ke PC. Karena kabel strike itu kan untuk menghubungkan, untuk melakukan komunikasi dengan 2 perangkat yang berbeda. Nah, misalkan PC dengan switch. Nah, jika PC 1 ingin menghubungi PC 2, berarti di sini nanti akan ada 2 kabel strike. Ya, ada 2 kabel strike. Nanti coba lakukan ping dan catat hasilnya. Oke, seperti itu. Mari kita masuk ke perakitan kabelnya. Oke, di sini saya akan mencoba mempraktikkan membuat kabel RJ45 dengan strike maupun cross ya, seperti itu. Jadi di sini saya ada kabel UTP, kemudian ada gunting, kemudian ada konektor ya, ini konektornya. Kemudian ada tang crimping, sama ada pemotong kabel. Oke, langsung saja saya coba buat ya. Pertama, teman-teman potong kabel terlebih dahulu. Ini potong kabelnya gini ya. Nah, kita tekan, lalu kita putar. Nah, pas, tinggal kita bentar, kita tekan, kita putar. Oke, setelah itu nah, kita lepas ya. Nah, di sini ada kabel-kabelnya. Nah, ini ada masih terlilit biru, coklat, hijau, sama oranye.
Nah, ini terlilit semua ya. Nah, di sini ada groundingnya. Nah, di sini ada keramiknya seperti ini, plastiknya ya. Nah, ini plastik ini gunanya untuk pemisah saja. Jadi teman-teman bisa dipotong, potong pakai gunting. Nah, seperti ini. Setelah itu setiap warna ini pisahkan lilitannya ya. Kita pisahkan lilitannya. Nah, kita pisahkan. Oke, setelah itu kita urutkan ya, kita urutkan kabelnya. Mulai dari putih oranye ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih belum rapi. Cara merapikannya, ini saya ada trik cara merapikannya. Jadi cara merapikannya, goyang ke kanan dan ke kiri ya, kabelnya. Seperti ini. Jika sudah urut, kita seperti ini ya, kita goyang seperti ini. Nah, dia akan rapi seperti ini, akan rapi. Kemudian potong supaya ini lurus, yang atasnya kabel ini lurus. Kita potong. Nah, setelah itu ukur konektornya. Nah, cara memasang konektor itu bukan seperti ini ya. Nah, yang menghadap kita itu bukan seperti ini, tapi yang menghadap kita itu seperti ini. Nah, kita ukur. Nah, jadi kabel LAN yang baik atau kabel RC yang baik itu kabelnya ya, kabel plastiknya ini itu akan mengait konektor ini. Nah, ini kan ada gaitnya. Nah, ketika kita crimping itu dia akan mengait kabel dari sini. Nah, kena ini. Nah, itu adalah kabel yang baik. Nah, karena jika tidak terkena plastiknya ini, itu tidak kita bisa menarik konektornya ya, dia akan lepas. Biasanya seperti itu. Jadi kita ukur sampai di sini. Nah, berarti butuh segini. Kita potong lagi. Nah, setelah itu, nah ini kan sudah urut, tinggal kita pasang. Nah, cara melihatnya itu teman-teman di pojoknya sini ya, pucuknya ini ya, paling ujung itu terlihat kabelnya, sudah terlihat semua kabelnya. Itu biasanya bisa dipastikan sudah terhubung semua ke UTP kabel tester nantinya. Nah, kita pastikan dulu, kemudian kita crimping. Nah, kita crimping. Nah, setelah itu sudah jadi. Oh ya, seperti itu ya. Jadi ini satu contoh saja dari saya, cara membuat kabel RJ45. Nah, ini untuk yang selanjutnya, ini kan masih satu ujung saja. Ini ujung satunya belum saya buat, jadi teman-teman bisa membuatnya seperti itu ya. Jadi kita potong dulu dengan pemotong kabel tadi, kemudian kita lepas lilitannya, kita potong plastiknya yang ada di dalam, kemudian kita ukur dengan konektornya, kemudian kita luruskan kabelnya. Nah, kemudian kita pastikan bahwa sudah benar urutannya, dan bisa dilihat dari ujungnya ini, ujung konektor itu sudah terlihat warna dari setiap kabelnya. Nah, kemudian baru di crimping. Nah, nanti setelah itu ujung A dan ujung B sudah terpasang konektor.
nanti kita lakukan pengujian di UDP kabel tester. Oke, setelah kita rakit ya, kita coba kabel strike dan kabel crossnya ini menggunakan kabel tester, UDP kabel tester. Nah, kita untuk mengetahui UDP kabel tester ini, untuk mengetahui apakah semua kabel yang ada di plug A dan plug B itu sudah terhubung semua. Oke, kita coba dulu. Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau nyala semua 1 sampai 8, ini adalah kabel strike ya. Ini kabel strike. Nah, ini berarti sudah benar dan sudah terhubung semua untuk kabelnya. Oke, kita coba lagi untuk yang kabel cross ya. Nah, ini untuk yang kabel cross. Nah, ini sudah benar dan sudah nyala semua. Oke, seperti itu. Kita lanjut untuk mencoba mengirimkan data ya, menggunakan ping dari PC1 ke PC2 menggunakan kabel strike maupun kabel cross, dan juga nanti akan menggunakan switch juga. Oke, setelah kita melakukan perakitan kabel, kemudian juga menggunakan UDP cable tester. Nah, sekarang kita masuk ke uji kabel strike dan cross dengan 2 PC. Nah, setting IP pada masing-masing PC dan tes koneksinya. Nah, if config ini untuk men-setting melalui command prompt ya. Nah, ada juga bisa melalui cara manual di sini. Nah, di network internet setting kita setting IP-nya di Ethernet. Nah, ini Ethernetnya ya. Change adapter option ini langsung aja. Kemudian Ethernet, klik 2 kali. IP versi 4 klik 2 kali. Nah, di sini setting IP-nya ya. Nah, IP address yang saya pakai ini 192.168.1.2. Nah, untuk komputer yang satunya, PC yang satunya atau laptop yang satunya, itu setting IP-nya juga menggunakan 192.168.1.1 atau .1.3 ya. Nah, di sini saya menggunakan laptop yang satunya itu dengan pin IP address-nya itu 1.1. Nah, tinggal oke. Nah, kita keluar ya. Nah, setelah itu sebentar, saya buka lagi. Nah, ini ya. Oke, setelah itu kita lakukan ping ya. Kita lakukan ping. Nah, yang pertama ini pengujian menggunakan kabel cross. Setting masing-masing PC dengan pin B ya. Ini sudah kita setting. Gunakan kabel cross dan catat hasilnya. Nah, ini saya sudah menggunakan 2 PC dan juga menggabungkan 2 cross. Ini cara simulasinya ya. Nah, ini PC1, ini PC2. Nah, ini kabel RJ45 nya yang sudah kita rakit tadi. Setelah terhubung, kemudian teman-teman masuk ke CMD, command prompt. Nah, setelah itu ping, kemudian masuk ke tuliskan IP tujuannya. IP tujuannya yaitu 192.168.1.1, karena di IP saya di sekarang ini yang saya pakai CMD ini itu adalah IP 1.2. Nah, ini IP asalnya. Nah,
IP tujuannya itu PC yang satunya lagi, yaitu 1.1. Nah, kita coba ping. Nah, ini sudah berhasil, berarti kabelan kita itu sudah terhubung. Nah, apabila nanti teman-teman mendapatkan hasil request timeout ya atau RTO dan atau tidak bisa berkomunikasi, itu biasanya diakibatkan karena firewallnya. Ya, biasanya ada PC yang firewallnya itu harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, ini ya, Windows firewall ini harus kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini off kan semua, baru coba lagi seperti itu. Biasanya ada PC seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggunakan kabel strap. Nah, ini kabel strap ya, jadi PC1, PC2. Berarti di sini pakai 2 kabel strap. Nah, kemudian pakai perangkat switch. Nah, oke, saya rakit terlebih dahulu. Oke ya, di sini saya sudah merakit. Ini saya coba ambil menggunakan video menggunakan handphone saya. Cara perakitannya. Nah, di sini PC1 ini sudah terhubung dengan switch ya. Terhubung dengan switch, PC2 juga terhubung dengan switch. Nah, kemudian kita lanjutkan di PC-nya. Jadi di sini settingnya sama ya seperti tadi, settingannya tetap sama, pakai IP 192.168.1.2 dan 1.1. Nah, tinggal di sini kita coba ping 192 ya, 168.1.1. Nah, ini IP tujuannya. Nah, kalau kita berhasil ping, nah berarti sudah benar. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya ya, teman-teman buat sendiri. Nah, tadi kan kita gunakan kabel strap ya. Nah, kemudian dipakai switch tadi itu coba menggunakan kabel cross dan catat hasilnya. Kemudian di pengujian kabel cross tadi itu juga gunakan kabel strap ya. Gunakan kabel strap dan catat hasilnya. Oke, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.